Oke, kita lanjutkan. Kita baca dari awal aja ya, dari sini. Oke, Islam mengajarkan ketika seseorang memberikan pinjaman hutang, maka ia dianjurkan untuk menagih hutang dengan cara yang baik dan menunggu sampai orang yang memiliki hutang mampu membayar hutangnya. Sedangkan mengembalikan hutang hukumnya wajib. Setiap orang yang berhutang, fardu ain hukumnya untuk membayar hutangnya, jadi wajib. Meskipun orang yang menghutangi tidak menagihnya, orang yang berhutang tetap wajib membayarnya. Pada saat orang yang berhutang sudah memiliki uang untuk melunasi hutangnya, ia tidak boleh menunda-nunda pelunasan hutang. Jika ada orang yang mampu membayar hutang tetapi selalu ditunda-tunda, maka orang itu sudah berbuat zalim. Ada beberapa anjuran yang diajarkan dalam Islam apabila terjadi transaksi hutang piutang. Anjuran ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 220 ayat 282. Anjuran itu adalah menuliskan hutang piutang, menghadirkan saksi, memberikan jaminan. Dengan demikian pihak yang berhutang akan terikat dalam tanggung jawab untuk melunasi hutangnya. Jadi dalil mengenai hutang piutang itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ini rukun dan syarat hutang piutang. Rukunnya yaitu orang yang berhutang dan berpiutang. Jadi ada orang yang ngutang sama orang yang meminjamkan. Syaratnya yaitu balik dan berakal. Terus rukun kedua yaitu barang atau harta yang dihutangkan. Ada barang atau harta yang dihutangkan. Terus syaratnya jelas jumlahnya, kadar dan takarannya. Jadi yang nggak dilebihkan atau dikurangkan gitu. Harus jelas gitu. Apa yang dihutang, umpamanya uang 200.000, maka itu yang harus dibayar gitu. Terus rukun akad ijab kabul. Syaratnya yakni tidak mempersyaratkan tambahan tertentu. Jadi nggak ngelebih-lebihin gitu. Umpamanya nih, aku ngutang. Terus penghutangnya itu minta aku bayar 60.000. 10.000-nya itu untuk umpamanya untuk biaya minjem uangnya. Nah itu nggak termasuk rukun syarat hutang piutang. Nanti masuknya ke dalam riba. Jadi menambahkan gitu riba itu. Kita lanjut ke riba ya. Riba. Riba berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu lebih atau bertambah. Secara istilah, riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar di antara harta dengan harta. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Berarti dalil riba yaitu ada di ayat 275, sedangkan dalil hutang piutang yaitu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Yang artinya Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Macam-macam riba. Yang pertama ada riba nasiah. Riba nasiah yaitu pengertiannya yaitu riba yang tambahannya disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang hutang sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan bayaran. Contoh, Ibu Rini membeli beras 10 kilogram kepada Ibu Siti. Harga 1 kilogramnya yaitu 7.500. Karena pada saat sedang tidak mempunyai uang, Bu Rini meminta penangguhan pembayaran kepada Bu Siti sampai bulan depan. Sehingga Bu Rini berhutang kepada Bu Siti sejumlah 75.000. Sebelum kemudian pada waktu Bu Rini mau membayar hutangnya, harga beras naik menjadi 8.000 per kilogram. Bu Siti meminta Bu Rini membayar hutangnya sebesar harga besar yang pada saat itu ya, ini 80.000. Kelebihan 5.000 rupiah sebagai akibat penundaan pembayaran ini disebut riba nasiah. Jadi melebihkan gitu loh. Harga yang disepakati di awal, terus di akhirnya saat mau bayar itu dinaikin gitu. Jadinya sebenarnya ya harus sesuai dengan pada awal kesepakatan dan akhirnya itu sama gitu. Jadi sama halnya dengan pengertian yang tadi aku bilang. Umumnya aku ngutang nih 50.000. Terus ada biaya tambahan 60.000. Nah itu termasuk riba nasiah. Terus kita lanjut ke ini nggak ada di sini ya karena Bu Ita salah salah ngekopas. Jadi kita buka WA dulu ya.
Tunggu. Kita lanjut ini ya. Nah, setelah tadi ada riba nasi'ah, ada juga riba fadol. Yaitu tukar menukar barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya. Contoh nih, Pak Yanto memiliki 10 kilogram beras dengan kualitas baik, sedangkan Pak Yadi memiliki 15 kilogram beras dengan kualitas jelek. Pak Yanto dan Pak Yadi saling menukar beras kepunyaannya mereka itu. Pak Yanto membutuhkan beras kualitas jelek untuk makan ternaknya, dan Pak Yadi membutuhkan beras kualitas baik untuk konsumsi. Kelebihan 5 kilogram beras Pak Yadi disebut riba fadol. Walaupun mutu atau mutunya itu beda dengan tujuan dan apa ya, nih ya, walaupun kayak mamanya kayak pengertiannya tuh kayak beras yang bersih atau mamanya 1 kilogram atau 5 kilogram, gimana ya? Mamanya 10 kilo, mamanya satuannya tuh nggak bisa ya 10 bagi 3. Mamanya 10 kilogram tuh kalau mamanya kesepakatan Pak Yanto dan Pak Yadi itu sama halnya sama dengan 15 kilogram beras dengan kualitas jelek milik Pak Yadi. Namun itu termasuk riba fadl. Jadi ya harus sama gitu walaupun kualitas atau ya walaupun kualitasnya itu beda. Walaupun ya tujuannya ya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Pak Yadi dengan beras jelek yaitu dia itu nukar ke Pak Yanto dengan kualitas beras yang baik. Pak Yanto butuh 15 apa namanya nukar 15 kilogram beras dengan kualitas jelek untuk makan ternaknya dengan 10 kilogram beras dengan kualitas baik ke Pak Yadi. Itu walaupun tujuannya itu yang satu untuk ternak, satunya kualitas dengan yang baik nih, kualitas namanya kualitas super dengan kualitas jelek itu kualitas supernya atau kualitas baik itu untuk makan konsumsi sehari-hari, tapi itu harus sama gitu. 10 tukar sama 10, 15 tukar sama 15, gak bisa 10 beras kualitas baik tukar sama 15 kilogram beras kualitas buruk. Jadinya harus sama gitu. Nah, kelebihan 5 kilogram beras payadi disebut dengan riba fadol. Kita lanjut ke materi Pak Dedi. Pengertian jual beli, dasar hukum, rukun syarat, dan macam jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-bayu. Sedangkan jual ini apa nih? Al-bayu, al-tijarah, al-tijarah, al-tijarah. Nah, jadi jual beli itu dalam bahasa Arab itu sering disebut al-bayu. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Jadi kalau namanya di Bu Ita, jual beli itu secara istilah yaitu menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu, yaitu dengan cara ijab kabul. Kalau di menurut Pak Dedi atau PPT Pak Dedi, menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab kabul atau dengan ketentuan tertentu kalau di PPT Bu Ita, menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Jadinya secara istilah tuh jual beli itu sama artinya yaitu menukar barang gitu dengan ketentuan yakni ijab kabul sesuai dengan tata aturan dan syariat Islam gitu. Dasar hukum jual beli. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan menurut Al-Quran, sunnah dan ijma ulama. Maka hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Adapun dasar di syariat jual beli sebagai berikut. Yaitu dalil jual beli yaitu dari Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 275, pada Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini masuknya juga ke riba ya, dalil riba. Terus dalam hadis Rasulullah artinya dari Rifa'ah bin Rafi'ah Rofira bahwa bahwasannya
Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap hari jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bazar dan ditashhi oleh Hakim, Al-Hakim kayaknya. Nah, jadinya di sini hadis apa dalil mengenai jual beli bahwa Rasulullah SAW itu menjelaskan atau membenarkan bahwa mata pencarian yang paling baik yaitu dengan berdagang atau menjadi saudagar gitu, melakukan transaksi jual beli. Kenapa? Soalnya kan jual beli ini kan yang pertama bisa untuk kebutuhan primer, untuk makan, minum, pokoknya kebutuhan primer lah, sandang, pangan, papan. Jadinya ini juga merupakan salah satu ibadah atau ini ya apa namanya? Salah satu pekerjaan yang paling baik lah di apa namanya menurut Rasulullah, yaitu jual beli. Terus aku lanjutkan. Maksud mabrur adalah hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dapat merugikan orang lain. Terus ijma berarti kesepakatan para ulama. Syekh Ibnu Qudamah ini RA menyatakan atau radhiyallahu anhu, nggak tahu sih benar apa enggak, radhiyallahu anhu menyatakan bahwa hukum muslimin telah sepakat diperbolehkannya jual beli atau baik karena mengandung hikmah yang mendasar. Hikmah tersebut adalah bahwa setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu tanpa kompensasi. Dalam arti lain, jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Maka dari itu, pengertian jual beli secara istilah yakni menukar barang gitu, sesuai dengan tata aturan dan syariat Islam gitu, yaitu dengan ijab kabul. Jadi pengertian secara istilahnya itu menukar barang gitu atau pertukaran barang. Nah, rukun jual beli. Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli, yaitu akidain, akidain. Terus barang yang diperjualbelikan yaitu makud alaih, alat nilai tukar pengganti, dan ucapan serah terima antara penjual dan pembeli, ijab kabul. Ini rukun jual beli. Terus syarat jual beli. Yang pertama syarat penjual dan pembeli, yaitu akidain. Syarat jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut. Kedua belah pihak harus balik. Maksudnya baik penjual dan pembeli sudah balik dan keduanya berakal. Penjual dan pembeli harus berakal sehat, maka orang yang gila dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidak sah melakukan tidak maaf orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidak sah melakukan akad jual beli. Dalam hal ini Syekh Taqiyuddin Abu Bakar atau Abi Bakar Al Al-Husni dalam kitab Kifayatul Akhyar menjelaskan, artinya disyaratkan bahwa jual beli dilakukan oleh ahlinya, baik penjual maupun pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, dan orang yang safi atau bodoh. Bukan pemboros, tidak suka membazirkan barang, terus bukan paksaan, yakni atas kehendak sendiri. Ini merupakan syarat dari jual beli ya. Nah, artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Jadi nggak ada paksaan gitu bagi pembeli dan penjual. Lanjut, 2 syarat barang jual beli. Makut alai. Barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat maupun harganya. Barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat,
Semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan atau melanggar norma agama dalam kehidupan manusia tidak sah untuk diperjualbelikan. Contohnya, jual beli barang curian atau minuman keras. Barang itu juga barang itu jual beli bangkai, kotoran yang kotoran, barang yang menjijikan dan sejenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya haram. Milik oleh karenanya barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan. Jadi harus barang sendiri gitu, barang milik sendiri. Terus barang yang dijual dapat dikuasai oleh tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap. Jadi harus ada barangnya gitu. Jadi kalau memakai sistem PO atau apa itu sebenarnya kalau menurutku ya, aku kurang tahu sih ini bener apa enggak. Coba kita lihat, kita cek di Google aja ya. Di antara PO untuk produk yang halal dan jelas disepakati baik. Tapi harus ada barangnya ya berarti. Soalnya kan kalau memang nggak ada barangnya gitu yang diperjualbelikan, contohnya kayak eh, kita jualan ayam, tapi ayamnya masih di kandang gitu, belum ditangkap. Ataupun merpati yang masih berterbangan. Kalau dibeli baru dibikin gitu atau diproses. Terus ikan yang masih dalam kolam dan sebagainya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Itu Rasulullah bersabda, janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih dalam air. Karena sesungguhnya hal itu mengandung goror, tipu muslihat, belum jelas. Hadis riwayat Ahmad. Terus alat untuk tukar menukar barang. Alat untuk menukar haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Selain itu menurut ulama fikih bahwa nilai tukar yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut. Harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati. Terus nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual. Terus apabila jual beli dilakukan secara barter al-muqayyadah, maka bukan berupa uang tetapi berupa barang. Jadi kalau mau barter, maksudnya yang disepakati nih barter itu harus harus barang bukan uang. Oke, kita lanjut ya. Macam-macam jual beli. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi tiga macam, yaitu jual beli yang sah, yaitu jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Islam. Jual beli terlarang, yaitu jual beli yang terlarang, artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Untuk jual beli terlarang antara lain jual beli sistem ijon. Maksud jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun ada belum ada isinya. Jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan yang berwujud bunga ataupun masih sangat muda. Semua itu masih ada kemungkinan rusak atau rontok sehingga dapat merugikan kedua belah pihak khususnya pembeli. Atau ini sama aja kayak goror ya. Mana ya? Jadi mengandung goror gitu, tipu muslihat belum jelas. Jadi ijon nih, jual beli sistem ijon ini itu sama hal itu merupakan goror gitu. Bisa dikategorikan sebagai penipuan karena barangnya belum jelas. Lanjut, Rasulullah bersabda, artinya Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu pantas untuk diambil dan dipetik buahnya. Hadis riwayat mutafak alaih. Jual beli barang haram. Jual beli ini hukumnya tidak sah serta haram hukumnya seperti jual beli minuman keras, hamar, bangkai, darah atau daging babi. Jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya.
Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW telah melarang jual beli kelebihan air, sperma, hadis riwayat Muslim. Jual beli kelebihan air. Gimana ya? Ini berarti kalau mau kayak hewan nih, bukan kayak model sistem besanan ya? Kayak beda deh. Ya udah deh, kalau bisa di ini juga ya. Pokoknya kita tahu lah itu. Walaupun belum begitu tahu maksudnya. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Oh, ternyata ini. Oke, oke. Paham aku. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinan ketika lahir, hidup, atau mati. Rasulullah bersabda, artinya sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hadis riwayat mutafak alaih. Terus jual beli yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama. Sedangkan pembeli kedua akan menjual barangnya kembali sebelum menerima barang itu. Rasulullah bersabda, artinya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, janganlah engkau menjual barang itu yang baru saja engkau beli, sehingga engkau menerima atau memegang barang itu. Maksudnya kayak kita baru mau beli, habis itu kita rencana udah mau ngejual gitu. Belum ada di tangan kita gitu, barang yang kita beli dari penjual pertama. Terus jual beli barang yang belum jelas. Jual beli ini masih ada unsur goror, ketidakjelasan, dan cenderung berspekulasi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya, namun dikecualikan. Menjual buah yang masih sangat muda yang memang bisa dimanfaatkan ketika masih muda, seperti jual beli nangka muda yang memang sudah umum digunakan untuk laku maupun sayuran. Sabda Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu RA. Radhiyallahu anhu deh. Coba kita cari arti radhiyallahu anhu dulu. Semoga Allah meridhoinya. Rahimahullah. Yaitu artinya dalam hadisnya dari Ibnu Umar, yaitu Nabi Muhammad SAW telah melarang menjual buah-buahan yang belum tampak manfaatnya. Biasanya yang masih muda apa itu belum jelas ya. Nah, terus jual beli yang sah tetapi dilarang di agama. Jual beli ini hukumnya sah tetapi dilarang oleh agama karena ada suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari akad tersebut. Jual beli saat khutbah dan sholat Jumat. Larangan melakukan jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat ini khusus bagi laki-laki muslim yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ini ayat 62 atau surat ke-69 ya? Oh, ayat ke-9. Tuh. Nah, perintah meninggalkan jual beli berarti larangan melakukannya. Berdasarkan ayat tersebut, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli saat dikumandangkan azan kedua pada saat sholat Jumat, azan menjelang khutbah hukumnya haram. Larangan tersebut berlaku untuk orang yang masuk dalam kategori wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar. Jual beli seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, sehingga akan menjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar. Kemudian barang yang akan dibeli oleh pembeli dengan harga yang sangat rendah. Selanjutnya dijual kembali di pasar dengan harga yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jual beli dengan niat menimbun barang.
Jual beli ini sangat tidak dibenarkan dan dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan sangat merugikan orang lain karena bisa menghancurkan harga pasar ya. Praktik penimbunan biasanya ditujukan untuk menaikkan harga, jadi merusak harga pasar gitu. Jadi nggak semua orang bisa beli dengan harga itu. Maksudnya kayak kebutuhan minyak goreng itu kan termasuk ke ini ya pangan primer. Terus harganya naik, belum tentu kan orang bisa beli dengan harga yang tinggi karena rusaknya harga pasar karena ditimbun barangnya. Jadinya barangnya beredar, akhirnya terjadi kelangkaan yang pada akhirnya harganya naik gitu. Hal ini dimungkinkan karena saat terjadi pentimbunan, stok menjadi langka dan orang menjadi berani untuk membeli dengan harga yang tinggi. Karena biasanya kalau memang untuk barang-barang primer, sekunder itu masih kayak gitu ya. Stoknya kurang, maka harganya tinggi. Rasulullah SAW bersabda, artinya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah akan menimbun barang kecuali orang-orang yang durhaka. Hadis riwayat Muslim. Terus jual beli dengan cara mencurangi ukuran dan timbangan. Dalam jual beli ini, penjual cenderung memainkan ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Jual beli ini dilarang karena mengandung unsur penipuan atau goror. Bukan goror sih, goror itu ketidakjelasan. Mengandung unsur penipuan. Seperti penjual menjual bensin dengan mengatakan 1 liter, ternyata jumlahnya tidak sampai 1 liter. Menjual kedelai 1 kilogram, iya, menjual kacang kedelai 1 kilogram, ternyata takaran sebenarnya yaitu hanya 9,5 ons dan sebagainya. Jadi berat ininya, berat berat bersihnya gitu, berat netonya kalau nggak salah. Aku lupa sih, bruto apa sama neto gitu, bruto, neto dan tara. Kalau nggak salah berat netonya, berat bersihnya. Jadi harus sesuai gitu, nggak dilebihkan dengan tambahan-tambahan kayak mamanya taranya yang berat jadinya 10 kilo, tapi harus netonya atau berat bersihnya kacang kedelai itu harus 9 harus 1 kilogram gitu. Nggak boleh 9,5 ons terus ditambah tara yang beratnya 5 ons, 0,5 ons jadinya 1 kilogram pas gitu. Nggak boleh. Terus jual beli dengan cara mengecoh. Jual beli ini mengandung unsur penipuan dan menzolimi pembeli. Misalnya, ada penjual buah meletakkan buah-buahan yang bagus dan segar di atas onggokan. Sedangkan yang kurang bagus ditempatkan di bawah onggokan dan secara diam-diam mencampurnya dengan buah yang segar pada saat menimbangnya untuk membeli. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Artinya, Nabi melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipuan. Hadis riwayat Muslim. Jadi harus menjual barang kayak umpamanya kita pasti pengennya sebagai pembeli pengennya dapat barang yang fresh. Maka otomatis harus penjual itu harus mengusahakan yang terbaik atau memberikan yang fresh juga lah seperti permintaan pembeli gitu. Jadi freshnya itu pun juga harus 100% gitu. Nggak ada yang mungkin ada yang busuk, mungkin karena emang sengaja gitu supaya keuntungannya lebih. Itu nggak boleh. Itu termasuk jual beli dengan cara mengecoh. Ini ada di hadis riwayat Muslim, yaitu Nabi melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipuan. Lanjut yang terakhir yaitu jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Dilarang menjual barang yang masih dalam proses tawar-menawar antara penjual pembeli atau dalam masa khiar. Nah ini ada di PPT Bu Ita ya. Jadi PPT Pak Dedi sama Bu Ita ini saling melengkapi. Ini di hiar ya, sistem hiar, di macam-macam hiar. Sorry. Jadi ini lebih tepatnya yaitu pada masa hiar syarat. Nah, demikian juga seseorang dilarang membeli suatu barang yang masih ditawar oleh orang lain. Kecuali jika sudah tidak ada kepastian dari orang tersebut, yaitu lebih dari 3 hari 3 malam, itu ada di khiyar syarat. Nah, itu baru tuh. Atau kalau mau memegang kepastian, yaitu jika sudah membatalkan jual beli ya. Larangan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, artinya, janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain. Atau yang dalam proses gitu, masih nego, nah itu jangan dijual ke orang lain. Jadi kita harus nunggu orang yang beli itu, yang pertama, orang pertama yang mau beli, sepakat atau tidak gitu.
Yang batasannya masuk ke dalam hiar syarat yaitu 3 hari 3 malam. Aduh, ketutup lagi tuh tadi. Ini buat tambahan ya, tambahan mengenai ilmuwan Muslim pada Bani Abbasiyah. Yaitu yang pertama ada Ar-Razi, bidang ilmunya Bapak Kimia, Kedokteran dan Farmasi. Terus Al-Biruni Al-Khawarizmi, Astronomi, Geografi, Matematika, Aljabar, dan Pengetahuan. Terus Al-Farabi, Bapak Filsafat yaitu Al-Farabi, Bapak Musik, Bapak Logika. Ini sama ya, Bapak Al-Farabi itu berarti Bapak Filsafat, Musik, dan Bapak Logika. Terus Al-Hasan bin Al-Haytham, Al-Haytham, Haytham. Itu Bapak Optik, Fisika, dan Mekanika. Al-Haytham. Ini mirip nama karakter Genshin ya. Waduh, tapi emang Genshin di mana itu namanya? Yang di padang pasir tuh emang ngambil referensinya banyak dari dari ini sih. Dari mana namanya? Dari Timur Tengah. Al-Haytham. Karena aku udah gak main Genshin. Al-Haytham. Ini merupakan Al-Haytham. Bapak optik, fisika, dan mekanika. Jadi yang menemukan optik yaitu Al-Haytham. Terus Ibnu Rushd yaitu filsafat dan teologi. Terus Al-Battani yaitu ilmu falak, yaitu astronomi. Terus Ibnu Sina yaitu botani dan kedokteran. Terus ada Imam At-Tabari yaitu ahli tafsir. Terus ada Imam Bukhari yaitu ahli hadis dan ilmu hadis. Terus Imam Asy-Syafi'i yaitu ilmu fikih, yaitu hukum Islam. Terus Imam Al-Ghazali yaitu ilmu tasawuf dan kalam. Terus ada Imam Al-Qurtubi yaitu tafsir dan fikih. Terus Imam Al-Maturidi yaitu ilmu kalam. Terus ada Al-Kindi yaitu bapak musik. Terus ada Al-Jazari yaitu bapak elektronika, dan Al-Zamakhsyari yaitu bapak tafsir. Oke, habis ini kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke soal ulangan Bu Ita. Kalau Pak Dedi aku nggak ada ya soalnya. Nggak tahu deh Pak Dedi ada soal Latin apa enggak. Untuk soal tahun lalu aku belum cek ada apa enggak materi ini. Duh, kok aku keliru sih Baitul Maqdis. Jadi ini jawabannya kenapa bisa kayak gini aku kurang tahu deh. Cuman kita bahas aja ya. Kita tunggu. Oke, aku share. Tunggu ya. Aduh, hilang lagi. Mana ya? Tunggu ya. Tadi di attempt review ya.
Persiapan. Oke, kalau gitu kita bahas aja ya soal-soalnya. Ini nanti ada sisa 4 menit, kemungkinan ini bakal keputus nih. Jadi kalau menurutku kita stop dulu, habis itu kita tunggu 10 menit aja lagi ya, supaya bisa pas gitu.